Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7A dan B, pada saat ini pembelajaran daring mata pelajaran fikih 7 akan saya sampaikan melalui video. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, semoga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, keberkahan, bisa melakukan belajar yang lebih baik dan beribadah yang lebih baik untuk mengharap kepada Allah SWT. Anak-anak sekalian, pada saat ini materi fikih 7 pada kelas 7 tentang masalah sholat jamak takdim, sholat jamak takhir. Sebelumnya saya lanjutkan terlebih dahulu bahwa anak-anak harus mengerti bahwa sholat ini adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, sesuai dengan firman Allah SWT bahwa sholat ini sudah wajib dilakukan dan waktunya sudah ditentukan dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu, sholat ini penting sekali. Kita butuh sholat, kita butuh mengerjakan sholat sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembahku. Kalau kita lihat dalil ini anak sekalian, jadi Allah menciptakan manusia ini adalah disuruh menyembah kepada Allah, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, itulah pentingnya sholat. Mari kita lanjutkan tentang mengenai masalah sholat. Sholat ini kelihatannya sulit sekali. Ketika kita di perjalanan sulit sekali, maka Allah memberikan kemurahan. Allah memberikan rukhsah kepada kita bahwa di dalam fikih itu orang yang lagi bepergian itu boleh melaksanakan sholat jamak. Apakah itu jamak takdim, apakah itu jamak takhir? Anak perlu mengerti apa sih jamak itu. Jamak adalah mengumpulkan. Jamak adalah mengumpulkan. Menurut bahasa, jamak adalah mengumpulkan. Dan menurut istilah agama, jamak itu adalah mengumpulkan dua waktu sholat antara zuhur dan asar, dikumpulkan jadi satu pada waktu zuhur. Ini menurut istilah agama. Jadi anak sekalian perlu dipahami, ketika kita lagi berjalan menuju ke Tanjung Karang, menuju ke Bandung, menuju ke Yogyakarta, ke Jakarta, ke Jawa, ke Palembang dan sebagainya, kita tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat di dalam perjalanan itu. Allah memberikan kemurahan. Ketika kita mau berangkat
bepergian, sudah masuk waktu sholat zuhur, diperkirakan nanti waktu asar itu belum nyampe di tempat yang kita tuju, maka kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Jadi antara waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar ini dijadikan satu pada waktu zuhur. Ini mengumpulkan dua waktu sholat, antara sholat zuhur dan sholat asar dijadikan satu, dikerjakan pada waktu zuhur. Ini namanya dua waktu sholat, dua pekerjaan sholat yang wajib kita lakukan pada hari itu dijadikan satu pada waktu zuhur. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita niat untuk sholat zuhur jamak takdim. Nah, berapa rakaat? Tetap 4 rakaat karena ini hanya mengumpulkan, belum dikosor. Jadi bilangannya 4-4. Bilangannya 4-4, waktu zuhur 4 rakaat, terus sampai duduk terakhir pada tahiyat akhir, kita salam. Lanjut kita berdiri lagi, tidak diselani untuk berzikir, untuk membaca kalimat yang lain. Langsung setelah salam, sholat zuhur selesai, sampai salam kiri, langsung berdiri lagi untuk niat sholat asarnya, niat jamak takdim. Sama niat sholat asarnya, yaitu niat sholat asar jamak takdim dimajukan. Bilangannya juga 4-4 sama. Jadi sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya di jamak takdim pada waktu zuhurnya maka 4 rakaat juga. Ini Allah membolehkan. Inilah keringanan Allah, inilah kemurahan Allah untuk kita tidak mempunyai alasan tidak sholat. Jadi anak-anak sekalian perlu kita pahami bahwa sholat itu adalah sangat penting sekali. Maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita mengerjakan sholat. Kita butuh sholat, kita butuh sholat. Bukan sholat yang butuh kita, tapi anak-anak sekalian, kita butuh mengerjakan sholat. Ini bentuknya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak sekalian penjelasan tentang jamak, sholat jamak. Jamak artinya mengumpulkan. Artinya jamak adalah mengumpulkan. Menurut istilah agama, jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu antara zuhur dan asar dikumpulkan pada waktu zuhur, dikerjakan setelah jamak takdim. Ini namanya jamak menurut istilah agama. Boleh dilakukan jamak takdim, boleh dikerjakan pada waktu asarnya. Nah, ini syaratnya adalah musafir yang sudah memenuhi syarat perjalanan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian yang Bapak sayangi, pada kali ini itulah materi tentang sholat jamak, yang mana sholat jamak ini diperbolehkan dengan syarat adalah menjadi seorang musafir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas pada kali ini anak sekalian, tolong itu dicermati apa yang disampaikan oleh Bapak, dan tolong satu tugas anak kelas 7 adalah menghafal. Nah, jadi menghafalkan, dibaca dan dihafalkan niat sholat jamak takdim, yaitu zuhur dan asar. Di situ anak-anak tinggal membaca di buku modul Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri jam'an takdiman mustaqbilati ada alillahi ta'ala. Ini niat sholat
jamak takdim ini pada sholat zuhurnya. Dan yang kedua, anak-anak membaca dan dihafal niat sholat asarnya di jamak takdim, disatukan tadi. Usolli fardhal asri arba'an raka'atin majmu'an ma'ad duhri jam'an takdiman mustaqbal qiblati ada lillahi ta'ala. Dua niat ini adalah yang kaitannya Bapak jelaskan tadi. Dua waktu sholat dikumpulkan pada waktu zuhur, yaitu kerjakan waktu zuhur dulu 4 rakaat niatnya. Yang pertama ini nomor 1, dan asarnya setelah sholat zuhur dikerjakan selesai berdiri lagi terus niat sholat asar yang dimajukan atau jamak takdim. Saya kira itu anak sekalian, silakan dipelajari dan dihafalkan. Besok bertemu ketika sudah tatap muka, tugas ini tolong benar-benar sudah hafal. Sekian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.